Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini bersua dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di kajian wanita. Dan semoga kita semua, ibu-ibu maupun bapak-bapak yang mengikuti kajian ini, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memahami dan mengamalkan ilmu yang kita pelajari, untuk bisa memahami dan mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Dan hadirin Allah muliakan, sebagaimana marilah kita bersalawat kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengucapkan salam kita kepada beliau, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang semoga Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan lebih mendalami apa yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Hadirin Allah muliakan, pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan bahwa banyak sekali wanita yang gagal masuk surga secara langsung. Sampai-sampai Nabi mengatakan, aku diperlihatkan neraka dan mayoritas penghuninya adalah wanita, karena mereka kufur. Hadirin Allah muliakan, lalu kita tahu para sahabat pada saat bertanya, kufur kepada Allah? Bukan kufur kepada Allah, tapi yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Tapi mereka kufur kepada suami mereka dan mereka kufur kepada kebaikan. Jadi jamaah sekalian, mereka kufur kepada suami mereka dan mereka kufur kepada kebaikan. Lalu Nabi memberikan sebuah contoh, apabila salah satu dari kalian berbuat baik kepada mereka dahro, sepanjang waktu, lalu suatu ketika istrinya melihat sesuatu yang tidak berkenan di dalam hatinya, itu wanita bisa dengan mudah mengatakan, aku gak pernah melihat kebaikan dari dirimu sama sekali. Subhanallah. Gak semua, tenang ibu-ibu, jangan marah dulu, gak semua, tapi banyak yang seperti itu. Kalau kita enggak, bersyukurlah kepada Allah. Dan potensi seperti ini besar bagi wanita. Oleh karena itu, jamaah yang Allah muliakan, ternyata yang menyebabkan mereka demikian itu bukan kufur kepada Allah, tapi kufur nikmat. Kembali kita lihat layar, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka kufur kepada
suami mereka dan mereka kufur kepada kebaikan sebelumnya, slide sebelumnya. Oh, setelahnya berarti. Oh, setelahnya, mohon maaf. Ya, mereka kufur kepada suami mereka dan mereka kufur kepada kebaikan. Dan kesimpulan yang sudah kita ambil pada pertemuan yang kemarin, ibu-ibu sekalian, bahwa potensi kufur nikmat di antara kita itu besar, khususnya bagi wanita. Laki-laki juga nggak usah, iya laki-laki juga. Masih ingat surat Saba, wa qalilun min ibadiyas syakur. Surat Saba ayat berapa? Pekan lalu jamaah, ayat 13. Dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Ini mencakup laki-laki dan mencakup wanita. Ini mencakup laki-laki dan mencakup wanita. Sedikit. Jadi tenang aja. Ini bukan sentimen gender, enggak. Laki-laki dan wanita sedikit yang bersyukur, tapi potensi di wanita lebih besar. Sebagaimana laki-laki punya penyakit khususnya yang lain, potensi negatifnya yang lain, tapi untuk case ini wanita. Maka jamaah sekalian yang Allah muliakan, oleh karena itu pada kesempatan kali ini dan beberapa pertemuan ke depan, kita harus mengkaji tentang rasa syukur. Kita harus mengkaji tentang rasa syukur. Karena potensi kita untuk kufur nikmat itu besar. Potensi kita untuk tidak bersyukur itu besar. Maka agar kita terhindar dari orang-orang atau wanita yang dimasukkan ke dalam api neraka, ibu-ibu harus belajar tentang rasa syukur. Lalu ibu-ibu perjuangkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Terapkan agar kita terhindar dari hadis tersebut. Ingat, hadis tersebut bukan untuk mendiskreditkan ibu-ibu, tapi hadis tersebut sebagaimana ucapan ahli hikmah, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqih. Aku tahu keburukan bukan untuk terjatuh ke dalamnya, bukan untuk mengerjakannya, tapi untuk mencegah diriku agar tidak mengerjakannya. Man lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa' fih. Barang siapa yang tidak tahu keburukan dari kebaikan, maka rentan ia terjatuh ke dalam keburukan tersebut. Hadirin Allah muliakan, jadi nggak perlu kita ributkan, karena itu fakta yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Nah sekarang bagaimana kita terhindar dari hadis itu, terhindar dari siksa api neraka? Maka harga mati kita harus banyak bersyukur. Lalu bagaimana kita bisa bersyukur kalau kita nggak tahu ilmunya? Maka jamaah yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita minta pertolongan kepada Allah untuk mengkaji pembahasan tentang syukur tersebut. Hadirin yang Allah muliakan, pembahasan pertama mungkin ada yang bertanya, sepenting apa sih rasa syukur itu? Sepenting apa sih rasa syukur tersebut?
Apa sih dampaknya dalam kehidupan kita? Apa pentingnya kita memiliki rasa syukur? Apa yang emang perlu saya merubah cara dan sikap saya, Pak Ustadz? Kayaknya aku udah fine-fine aja. Enggak. Syukur tuh penting, ibu-ibu. Penting banget. Sangat-sangat penting. Bahkan ibu-ibu yang Allah muliakan, para ulama kita mengatakan bahwa syukur dan zikir adalah kunci kebahagiaan dan keberuntungan. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam Al-Wabil Shayyib. Sekali lagi, syukur bersama zikir itu, kata kalau pakai bahasa Ibnu Qayyim ya, jima'us sa'adati wal falah. Itu kalau dua hal itu disatukan, hasilnya itu kebahagiaan dan keberuntungan. Ini kunci kebahagiaan dan keberuntungan. Ibu-ibu ingin bahagia sebagai seorang hamba, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Kuncinya bukan banyak duit, Bu. Kuncinya bukan paras ibu cantik atau kulit ibu putih, bukan. Kebahagiaan dan keberuntungan itu kuncinya syukur dan zikir. Kita banyak bilang, dia kok beruntung banget ya, udah punya suami kayak begitu, keluarganya Masya Allah dan seterusnya. Aku ingin deh, mungkin karena dia cantik kali ya. Enggak, ini bukan tentang kecantikan, ini tentang zikir dan syukur. Kunci zikir, kunci kebahagiaan dan kunci keberuntungan itu zikir dan syukur. Catat baik-baik. Ibu-ibu yang ingin bahagia di rumah tangga, di keluarga, di kehidupan sosial, kuncinya adalah syukur dan zikir. Makanya jamaah sekalian, Allah gabungkan dua hal ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Lihat, fadhkuruni, maka berzikirlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kamu. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku dan jangan ingkari nikmatku. Lihat bagaimana Allah menggabungkan antara zikir dan syukur. Zikir mengingat Allah dan bersyukur kepada Allah. Zikir mengingat Allah dan bersyukur kepada Allah. Ayat yang simpel, tapi inilah kuncinya. Kenapa Allah gabungkan? Fadhkuruni, berzikirlah, ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Allahu Akbar. Diingat oleh Rabbul Alamin, jamaah. Diingat oleh yang punya surga dan punya neraka. Diingat oleh Asy-Syafi yang maha penyembuh. Yang maha penyembuh. Diingat oleh Rabbul Alamin yang menciptakan, yang memiliki dan mengatur alam semesta. Bagaimana cara agar diingat oleh Allah? Fadhkuruni, berzikirlah kepadaku.
Berzikirlah, ingatlah kepadaku. Allah akan ingat kita. Ingat, sedikit-sedikit ingat Allah. Ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang lagi punya masalah rumah tangga, kita yang sedang berjuang, kita yang mungkin lagi dihantui oleh rasa ketakutan, takut kehilangan, ingatlah kepada Allah. Allah akan ingat kita. Mungkinkah kalau Allah ingat kita, kita merasakan ketakutan dan khawatir kehilangan? Enggak. Enggak mungkin. Fadhkuruni adhkurkum. Maka ingatlah aku, berzikirlah kepada aku akan ingat kalian. Lalu berikutnya, washkuruli wala takfuru. Bersyukurlah kepada aku dan jangan pernah kufur. Bersyukur. Bersyukur kepada Rabbul Alamin. Ini yang perlu kita camkan, jamaah. Dua perintah yang sangat dalam disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah. Mengingat Allah, berzikir dan bersyukur. Zikir, syukur, ingat Allah, lalu bersyukur, ingat Allah, lalu bersyukur, ingat Allah, lalu bersyukur, ingat Allah, lalu bersyukur. Itu kuncian tuh, jamaah. Nah, kalau mau ketakutan, paranoid, kita balik aja. Kita balik. Ingat makhluk, galau. Ingat makhluk, banyak ngedumel. Ingat makhluk, banyak komplain. Coba kalau kita komplain, yang kita ingat apa pada saat itu? Makhluk udah. Kenapa sih dia begitu? Kenapa dia tega banget sama aku? Kenapa dia? Kenapa dia? Kenapa dia? Kenapa dia? Hasilnya apa? Gak ada bersyukur-syukurnya. Kufur nikmat. Kenapa? Ingat makhluk. Dan akhirnya sengsara. Walaupun punya semuanya, ngedumel aja kerjaannya. Ngebanding-bandingin. Kenapa banyak ibu nggak bersyukur? Banyak, nggak semua. Banyak ibu nggak bersyukur sama suami. Udah ngasih ini tetap karena ngebandingin dengan apa? Dengan makhluk. Itu tangga lah, teman wali muridnya lah, teman komitenya, teman pergaulannya. Itu udah jamaah. Makanya kan, hadirin Allah muliakan, apa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang kita tahu bersama, usika ya Mu'adz, aku nasihatkan engkau wahai Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli shalah, jangan pernah engkau meninggalkan doa di akhir salat sebelum salam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar aku bisa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadahku kepadamu. Itu yang perlu kita camkan, jamaah. Kenapa Nabi ajarkan kepada Mu'adz? Lihat doa yang diajarkan. Ya Allah, tolonglah aku agar aku bisa apa? Berzikir, mengingatmu. Mengingatmu. Setelah mengingatmu, bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik. Dan memperbaiki ibadahku untukmu. Ini maqam luar biasa. Ini kunci dari kebahagiaan dan keberuntungan. Coba perhatikan di lingkungan kita, ada nggak orang yang bersyukur untuk apes? Tuh ada nggak? Nggak ada.
hidupnya akan beruntung, beruntung dan beruntung. Hadirin Allah muliakan, kalau kita sadari dan kita bisa meresapi apa yang disampaikan Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa ini adalah kunci kebahagiaan dan keberuntungan, maka mari kita melangkah ke hal berikutnya. Mari kita melangkah ke hal berikutnya, bahwa bersyukur itu jamaah, itu yang akan membuat Allah menambah nikmat-nikmat kita. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Surat Ibrahim ayat 7. Wa idz ta'adzana rabbukum, dan ingatlah ketika Rabb kalian memberikan maklumat, memberikan pengumuman, memberikan sebuah ketetapan. Apa maklumatnya? La in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, aku akan tambah nikmat kalian tersebut. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, dan kalau kalian kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Allahu Akbar. Kalau kita bersyukur, la azidannakum, la azidannakum, Allah yang punya alam semesta ini yang mengatakan la azidannakum, aku akan tambah. Dan kalau kalian kufur nikmat, inna azabi lasyadid, itu jamaah sekalian. Banyak-banyak bersyukurlah. Banyak-banyak bersyukurlah. Makanya Fudail bin Iyad, catat baik-baik, Fudail bin Iyad pernah mengatakan begini, alaikum bimulazamati syukri ala ni'am, kalian itu harus senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Jadi kalau konteksnya ibu-ibu, banyak-banyak bersyukur apa yang dikasih suami ibu-ibu kepada ibu-ibu, apa yang Allah kasih kepada ibu-ibu, baik langsung maupun apa yang Allah kasih kepada ibu-ibu melalui suami ibu-ibu sekalian. Banyak-banyak bersyukur. Faqalla ni'matun zalat an qaumin fa'adat ilaihim, karena sedikit sekali nikmat yang hilang dari sebuah kaum terus balik lagi ke kaum tersebut. Hanya sedikit nikmat yang pergi dari seseorang lalu dia balik lagi ke orang itu, sedikit. Oh, ini dalam jemaah. Jadi sedikit sekali nikmat yang hilang dari seseorang lalu dia balik lagi ke orang itu. Artinya mayoritas nikmat yang hilang gak balik lagi. Itu maksud pesan beliau. Mayoritas nikmat yang pergi itu gak balik lagi. Gak balik lagi. Maka sebelum hilang syukuri, biar gak jadi hilang gitu loh. Sebelum hilang syukuri, agar bukan hanya batal hilang, gak jadi hilang, gak jadi pergi, justru bertambah dan terus bertambah. Gitu jamaah sekalian. Sedikit nikmat yang pergi balik lagi. Ini kaidah, camkan, tanamkan, masukkan ke dalam hati kita. Sedikit nikmat yang pergi terus balik lagi. Mayoritas kalau udah pergi nggak balik lagi. Ada yang balik lagi, makanya kan kata para ulama sedikit
yang balik lagi. Mayoritas nggak balik lagi. Sekali lagi, sedikit nikmat yang pergi lalu dia balik lagi ke kita. Mayoritasnya kalau udah pergi nggak balik lagi. Ya nggak. Betapa banyak ibu-ibu yang suaminya meninggal di saat COVID atau sebelum COVID itu nyeselnya minta ampun. Kenapa? Karena belum bersyukur. Kalau suami saya udah baik banget sama saya masih lalai, saya belum maksimal dalam mensyukuri. Tapi sekarang udah nggak ada. Bisa tuh balik lagi? Nggak bisa, udah selesai. Suami Anda nggak akan balik lagi di dunia. Hanya sedikit nikmat yang pergi terus balik lagi. Maka sebelum pergi, jamaah, sebelum nikmat itu pergi, syukuri. Karena kalau nikmat itu disyukuri, Allah tambah nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum. Kembali kita lihat Ibrahim ayat 7 tadi. Jika kalian bersyukur, ditambah sama nikmat sama Allah. Ditambah. Allah tambah, bukan Allah hilangkan. Nggak ada ayat Allah hilangkan karena bersyukur. Anda bersyukur, Allah tambah. Allah tambah. Dan sebaliknya, kalau kalian kufur nikmat, azabku sangat pedih. Azabku sangat pedih. Hadirin Allah muliakan, ini yang perlu kita camkan, jemaah. Oleh karena itu, jemaah sekalian, syukur adalah penambah nikmat. Syukur adalah penambah nikmat. Sebagaimana ia adalah kunci kebahagiaan dan keberuntungan. Kalau ingin nikmat ditambah, syukuri. Kalau ingin nikmat ditambah, syukuri. Gini loh, salah satu caranya, kita kasih contoh dari ulama klasik, Yunus bin Ubaid rahimahullah ta'ala. Beliau menyampaikan kepada seseorang yang sering ngeluh dengan kesulitan hidupnya. Ini orang sering ngeluh, nggak punya duit lah, nggak punya fulus, nggak punya penghasilan, kalau ada sedikit, ngeluh aja kerjaannya nih orang. Lalu apa kata Yusuf bin Ubaid? Saya mau tanya kepada engkau, ayasurruka bi basarika hadha mi'atu alfi dirham? Senang nggak engkau kalau atau maukah engkau, senang dan maukah engkau kalau ada orang menawar matamu itu seharga 100.000 dirham. 100.000 dirham. Kalau misalnya 1 dirham sekarang 80.000, berarti berapa? Berapa tuh? 1 dirham 80.000, nolnya 4, berarti 100.000, nolnya berapa? 100.000 nolnya, hah? Ya Allah, ibu-ibu, beban hidupnya udah banyak banget, udah bingung deh. Biasanya kalau mikirin ngitung fulus cepet nih, ibu. Berapa, Bu? Berapa rupiah? 100.000 dirham. 100.000 dirham berapa? Berapa? Ya Allah, ada bantuan kalkulator, lama pula. Emang gak serius waktu SD nih, Bimu. Berapa? 8 miliar misalnya. 8M kan. Nah itu, ditanya, gimana, ada kalau ada yang mau beli mata kamu tuh 8M, dijual nggak? Gitu loh. Seneng nggak? Kata nih orang, enggak bakalan saya jual 8M. Oke.
Jadi nggak mau dijual, enggak. Qala fi biyadaika mi'atu alf. Kalau kedua tanganmu itu ditawar orang 8 M, lagi-lagi 100.000 dirham, dijual apa enggak? Lah, enggak. Oh, enggak dijual. Oke, fabirijlaika mi'atu dirham. Kalau dia mau beli kakimu deh, dia nggak berhasil nawar tanganmu, dia mau beli kakimu, kedua kakimu, dijual nggak 8 M? Kata dia, enggak lah, nggak mungkin saya jual. Fadzakarahu ni'amallah alaih, terus digituin. Ya telinga, dibilang, kalau telinganya dijual nggak? Enggak. Mulutnya? Enggak. Hidung? Enggak. Gitu. Jempol, enggak. Lalu kata Yunus bin Ubaid, ara indaka mi'inal uluf wa anta tashkul haja. Jadi kalau saya lihat-lihat nih, kamu tuh kalau jalan-jalan gak usah pakai atribut deh, nyeker, cuma pakai misalnya kaos oblong yang nutup aurat, pakai celana gitu ya. Ini miliaran lewat, miliaran. Nggak usah pakai, nggak usah pakai brand-brand apapun, nggak usah beda outfit, nggak usah, udah lewat aja, santai gitu, nggak usah pakai sendal, nggak pakai sepatu, nyeker. Ini dari ubun-ubun ini miliaran, triliunan mungkin. Lalu Anda ngeluh sesuatu, apa yang Anda keluhkan? Apa yang Anda keluhkan? Nggak ada yang perlu dikeluhkan. Harga itu mahal semua. Artinya apa jamaah sekalian? Artinya selama ini itu kita salah dalam melihat. Dan kalau kita ingin bersyukur, kita harus cerdas dalam melihat dengan pertolongan Allah. Gini loh jamaah, misalnya pada saat kita haid, kita sakit banget ketika kita haid. Ketika kita sakit banget ketika haid, pakai angka nih. Sakit kita tuh di angka berapa sih? Sakit banget sih Pak Ustadz. Iya, di angka berapa? Di angka 90 misalnya. Sampai 100 kita di angka, sakitnya luar biasa. Ada wanita sampai nggak bisa tidur di waktu malam, ada yang nangis, ada yang nggak karu-karuan, ada yang berpikir ini ajalnya pada saat itu. Sebagian sakit banget ketika haid. Sampai kalau di angka 90. Jadi nikmat sehatnya sehari itu pas lagi sakit cuma 10% misalnya. Nah, kenapa kita nggak berpikir untuk memperbaiki kondisi, maka syukurilah yang 10%. Iya kan? Tapi yang terjadi apa? Kita fokus ke yang 90% sakit itu. Akhirnya emosi kepancing, marah, cemberut, lalu marah sama suami, suaminya dibilang nggak punya perasaan. Bukan nggak punya perasaan ibu-ibu, suami nggak pernah ngerasa, bukan nggak pernah ngerasain apa yang ibu rasakan. Dia nggak ngerti caranya gimana, rasanya kayak apa tuh suami nggak ngerti. Jadi kasih udur aja. Nah, ketika kita marah, kita kesel dan kita seterusnya, saya tanya, sakitnya berkurang nggak? Enggak, tambah sebel kita. Coba kita syukuri yang 10% saat sakit haid misalnya ini contoh. Dengan kita syukuri yang 10%, ingat surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Jadi pas lagi sakit banget gitu ya, pas haid ya, ya aku bersyukur masih bisa ngerasain ya enak-enak dikit lah walaupun 10%.
kadang-kadang rebahan tuh nggak enak, jadi mungkin harus ada agak nungging dulu misalnya gitu ya, agak nungging dulu. Ada sebagian ibu wanita tuh nungging dulu. Itu pas nungging udah bersyukur belum? Paling nggak aku bisa nungging deh, ya Allah. Tidur tidur nggak enak, duduk nggak enak segala macam. Ini paling enak. Ketika ditanya suaminya, kenapa kamu gitu? Ini posisi yang paling lumayan saat ini. Terus ya aku bersyukur banget sama Allah kasih posisi kayak begini. Ingat ayat, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah dari 10% naik 15%. Atau mungkin naiknya cuma 11%, 12%, syukuri lagi. Nah, dari 11%, 20% naik lagi ke 15%, syukuri lagi. Naik ke 17%, syukuri lagi. 20%, syukuri lagi. 25%, syukuri lagi. 30%, syukuri lagi. Terus. Enak jamaah. Nyaman. La in syakartum la azidanakum. Tapi kalau kita kerja ngedumel, inna adzabi lasyadid. Adabku sangat pedih. Kita menderita. Jelas ya jemaah. Terapkan ke semuanya. Suami kita nggak romantis misalnya, galak. Udah, ini gimana nih cara merubah kondisinya? Gimana ya? Udah, fokus. Kelebihannya suami kita apa sih? Kayaknya nggak ada kelebihan Pak Ustadz. Nggak mungkin, itu aja udah kufur nikmat ya ibu. Sampai bilang suami nggak punya kelebihan. Coba ingat-ingat lagi, apa sih kelebihannya? Lebih pelit daripada suami yang lain. Itu bukan kelebihan, itu kekurangan. Cari coba lagi kelebihannya. Tunggu Pak Ustadz, aku pikir-pikir dulu. Lebih apa Pak Ustadz ya? Coba pikirin lebih apa? Pelit menang suami aku. Nggak romantis menang. Marah-marah menang. Ya, tapi sih aku seneng senyumnya dia Pak Ustadz. Kayaknya aku jadi wanita paling cantik sedunia kalau dia senyum. Ya udah, syukur itu senyumnya suami kita. Nanti Allah tambah. Jadi dia nambah senyum-senyum sendiri gitu. Bukan. Nanti Allah benahi yang lain. Yang itu syukuri dulu. La in syakartum la azidannakum. Itu kayak Al-Imam Yunus bin Ubaid. Pokoknya yang ada tuh syukuri dulu. Oke, nggak punya uang. Berarti adanya apa? Mata. Harga mata berapa tuh? 8M dijual nggak? Enggak. Berarti udah ada 8M modal kita. Oh iya juga, benar juga ya. Oke, apa lagi? Iya, saya nggak punya uang. Tangan. Mau nggak dijual 8M? Enggak. Nah itu. Kaya kan? Iya, mungkin juga ya. Kaki berapa tuh? 8M. Oh gitu pola pikirnya jamaah. Ini kunci surga jamaah. Kunci surganya ibu-ibu tuh ini. Banyak bersyukur. Benar deh, banyak bersyukur. Itu yang perlu kita camkan. Nanti kalau kita bersyukur, Allah tambah. Benar, Allah akan tambah. Ka'ab al-Ahbar rahimahullah. Ka'ab al-Ahbar rahimahullah. Beliau menyampaikan, ma an'amallahu ala abdin min ni'matin fid dunya fasyakaraha lillah. Tidaklah Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba dari kenikmatan di dunia, lalu dia bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut, lalu dia bertawadhu dengan nikmat tersebut karena Allah. Jadi dia bersyukur lalu dia tawadhu, dia nggak jumawa, dia nggak sombong, dia nggak pamer gitu, dia tawadhu, dia semakin dikasih semakin rendah hati. Kecuali apa? Kecuali Allah akan berikan manfaat dari nikmat tersebut di dunia. Allah akan kasih manfaatnya di dunia. Wa rafa'a lahu biha darajah fil akhir, dan Allah akan angkat derajatnya di akhirat. Itu jemaah. Jadi
Jadi kita syukuri, lalu kita nggak jumawa, kita nggak euforia, tetap tenang, merendah, tawadu, gitu ya ibu. Ingat sama Allah, kecuali Allah akan kasih manfaatnya. Allah akan kasih manfaatnya. Jadi suami itu bukan untuk dipamerin, suami itu bukan untuk dibangga-banggakan misalnya, bukan. Tawadu. Waktu kita punya harta, tawadu. Bisnis kita lancar, tawadu. Dan bersyukur sama Allah, bersyukur tawadu, bersyukur tawadu. Dan sebaliknya kata beliau, dan tidaklah Allah memberikan nikmat kepada hamba di dunia, lalu dia tidak bersyukur kepada Allah, dan dia tidak tawadu, kecuali Allah akan cegah manfaatnya di dunia, dan Allah akan bukakan pintu neraka untuknya. Gitu jamaah sekalian. Allah azab jika Allah kehendaki, dan Allah maafkan jika Allah kehendaki. Sengsara. Dikasih nikmat nih, kita nggak bersyukur, lalu kita jadi jumawa, kita jadi sombong, kita jadi angkuh, kecuali Allah akan halangi manfaat dari nikmat tersebut. Makanya nggak bahagia, punya semua nggak bahagia sama sekali, punya semua nggak bahagia. Kenapa? Karena nggak bersyukur, dan alih-alih dapat manfaat, Allah bukakan pintu neraka buat dia. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Hadirin Allah muliakan. Terakhir, mari kita dengar ucapan Hasan al-Basri. Kata Hasan al-Basri, Inna Allah la yumatti'u bin ni'mati masya. Allah itu akan memberikan kenikmatan ke orang yang Allah pilih di dunia. Fa'idha lam yushkar 'alaiha qalabaha 'adzaban. Kalau Allah tidak disyukuri, jadi kalau orang ini nggak bersyukur sama Allah, qalabaha 'adzaban, langsung Allah ganti nikmatnya jadi azab. Allah rubah nikmat tersebut jadi azab. Allah rubah nikmatnya jadi azab. Dan Allah punya banyak cara untuk lakukan hal itu. Gampang, tinggal bilang kun fayakun, selesai. Kan begitu. Allah berubah nikmatnya dengan azab, atau jadi azab, dirubah gampangnya luar biasa. Kalau dia nggak bersyukur, Allah rubah. Oleh karena itu, walihada kanu yusammuna syukral hafil. Makanya dulu para ulama kita, kata Hasan al-Basri, itu memberikan sebuah istilah untuk syukur. Syukur itu hafil. Hafil itu artinya menjaga atau penjaga. Li'annahu yahfadhun ni'amal mawjudah. Karena syukur fungsinya adalah menjaga nikmat yang ada. Wal jalib. Jadi syukur itu punya dua panggilan, al-hafidh dan jalib. Apa arti jalib? Jadi hafidh itu artinya penjaga, al-jalib itu penarik. Li'annahu yajlibun ni'amal mafqudah. Karena dengan bersyukur, sejatinya kita sedang menarik nikmat yang hilang, nikmat yang belum ada.
Jadi dengan bersyukur kita panggil tuh nikmat, kita tarik ke diri kita. Gitu. Jadi syukur itu menarik nikmat yang selama ini kita impi-impikan, yang selama ini kita harapkan untuk datang ke kita. Itu dengan syukur. Yang udah ada dipertahankan, dijaga. Jadi kalau ditanya apa nama lain, apa istilah atau nama nickname dari syukur, Al-Hafidh, karena dia mempertahankan nikmat yang sudah ada. Lalu yang kedua, Al-Jarib, karena dia menarik nikmat yang belum ada. Belum ada. Makanya banyak bersyukur. Bersyukur. Banyak bersyukur. Banyak bersyukur. Ibu-ibu yang belum punya anak, bersyukur. Bersyukur. Jangan banyak keluh, bersyukur. Nanti Allah akan jaga keharmonisan dan kualitas rumah tangga kita yang ada sekarang. Kan sebagian ibu-ibu bilang, rasanya rumah tanggaku sudah lengkap kecuali satu faktor deh, satu hal. Apa tuh? Keturunan. Aku belum dikasih keturunan. Ya udah bersyukur, gak usah gelisah, gak usah ketakutan, gak usah risih ketika ditanya orang, atau gak usah baper ketika diomongin orang. Bersyukur aja, bersyukur. Nanti Allah akan jaga tuh rumah tangga, lalu Allah akan tarik, atau Allah akan kasih. Syukur itu akan narik nikmat yang selama ini kita cari. Bisa berupa anak, benar-benar dikasih anak, atau bisa kebahagiaan seperti kita punya anak. Kan intinya anak apa sih? Kan kebahagiaan, senang. Kan ada cara lain bagi Allah. Bisa. Para ulama nggak punya anak. Ada seorang ulama klasik nggak punya anak, tapi punya murid. Kata beliau, apa ini bukan anak-anak saya? Dan saya bahagia dengan murid saya. Diganti sama Allah. Bahagianya sama. Kan Nabi yang mengatakan, ana bi manzilatil walid u'allimukum, saya ini ibarat ayah, saya yang ajarkan kalian. Jadi guru itu ayah. Ayah ilmu. Bukan ayah kandung, ayah ilmu. Gitu. Ada banyak. Ada ulama bilang begitu. Walaupun saya gak punya, saya punya murid banyak. Para akhwat yang belum menikah misalnya, hadir, udah usia misalnya 35, udah usia 37, udah usia syukur yang ada. Syukur yang, gak usah ketakutan atau gimana saya. Syukur yang ada. Nanti Allah akan jaga rasa bahagia kita, lalu Allah akan hadirkan kalau kita bersyukur. Ingat, syukur itu apa nickname-nya? Al-Hafidh, terus Al-Jalib, Jim lam ba, Jim alif lam ba, Al-Jalib, Al-Hafidh dan Al-Jalib. Dia mempertahankan nikmat yang ada, lalu menarik nikmat yang selama ini kita cari atau hilang. Makanya main dengan syukur, jamaah. Ibu-ibu main dengan syukur. Ada masalah, ada kekurangan di rumah tangga, wajar. Siapa yang nggak punya kekurangan? Rumah tangga mana yang sempurna? Ali bin Abi Thalib aja pernah tidur di masjid karena ada miss dengan Fatimah. Tapi bagaimana kita bersyukur kepada Allah? Nanti Allah tambah. Kita bersyukur, Allah tambah. Kita bersyukur, Allah tambah. Dan yang udah ada Allah pertahankan. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku tambah. Dan kufur nikmat hanya akan membuat rumah tangga kita dan keluarga kita ibarat neraka dunia sebelum neraka akhirat nantinya. Tadi kita ingatkan, kalau kita nggak bersyukur, nikmat itu Allah rubah jadi azab. Allah rubah jadi azab. Allah rubah. Makanya kan ayatnya, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian kufur nikmat, azabku sangat pedih. Allah rubah dengan azab. Allah rubah jadi azab. Allah rubah jadi azab. Allah ta'ala alam bisawab. Syukur adalah
Al-hafidh yang mempertahankan nikmat, wal jalib yang menarik nikmat berikutnya, nikmat yang belum ada sekarang. Kalau kita paham ini, maka kita masuk ke anak tangga berikutnya. Bagaimana caranya agar kita menjadi orang dan wanita yang bersyukur? Bagaimana caranya kita menjadi orang yang bersyukur, wanita yang bersyukur, istri yang bersyukur? Caranya jamaah sekalian, insya Allah kita akan bahas di pekan depan biidznillah ta'ala. Kita cukupkan, kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya sebutkan fulana aja ya, nggak usah sebut namanya. Tinggal di Sidoarjo. Bismillah, saya pernah ditalak suami dengan alasan ingin mencari istri lagi yang selama ini sudah dipacari selama 2 bulan yang kemarin. Alhamdulillah sebelum habis masa iddah saya dirujuk. Tapi ternyata misi suami merujuk saya belum dengan sepenuh hati untuk media rumah tangga sebagai jalan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti yang saya pikirkan. Salat masih tidak mau, diajak saya untuk istighfar setiap saat juga masih enggan, dan salat Jumat pun masih ditinggalkan. Saya sekarang rasanya hanya mendapat peluang untuk berdoa. Jujur, saya ketakutan dengan amarahnya, meski yang saya sampaikan adalah mengingatkan dan mengajak untuk taat kepada Allah. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga beliau yang bertanya dijaga oleh Allah dan diberikan taufik dan diberikan solusi dalam rumah tangganya. Yang pertama, jamaah sekalian, kalau kita dengar ini, banyak-banyak bersyukur kepada Allah, khususnya ketika kita diberikan taufik oleh Allah memiliki suami yang baik, suami yang sayang sama kita, suami yang mau sholat. Mungkin belum sesuai dengan standar yang kita inginkan pada saat ini, tapi paling enggak masih sholat Jumat, masih sholat 5 waktu. Ingat konsep hari ini, lihat dari sisi nikmatnya dan banyak bersyukur biar Allah tambah. Jadi ketika suami misalnya hanya mau sholat 5 waktu, belum mau sholat sunnah, bersyukur. Kita kan seringnya, oh tapi dia belum mau sholat sunnah Pak Ustadz. Jangan bangun narasi kayak begitu. Kenapa nggak narasinya kita rubah? Alhamdulillah suami saya sudah menjaga sholat 5 waktu. Saya tinggal bersyukur, saya berdoa semoga habis ini rawatib yang dikerjain. Kan enak. Atau witir yang beliau kerjakan dengan istiqomah. Jadi selalu lihat sisi positif. Dan ibu lihat di luar sana, atau bukan di luar sana, di teman-teman kita pengajar ada banyak orang yang tidak mendapatkan apa yang kita dapatkan, tidak mendapatkan suami yang menjadi impian dia, suami yang menjaga dia, yang taat sama Allah, yang sujud kepada Rabbul Alamin, dan seterusnya. Oleh karena itu, buat kita semua,
Semoga kita jadikan rumah tangga beliau ini jadi ibrah, dan semoga beliau dapat pahala ketika kita dapat ibrah itu. Dan yang kedua, perbanyak istighfar, Bu, dan perbaiki diri, minta ampun sama Allah, dan lagi-lagi syukur yang ada dulu, lalu tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Terus bagi ibu yang bertanya ini, perbanyak bantu orang, biar Allah bantu kita. Bantu orang deh. Kana Allah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah itu membantu seorang hambanya saat hamba itu membantu saudaranya. Jadi bantu orang itu penting. Dan terakhir, jangan pernah ragukan kemampuan Allah Subhanahu wa taala merubah dan memberikan hidayah kepada pasangan kita. Allah Maha mampu. Khalid bin Walid saja bisa Allah kasih hidayah. Yang awalnya memerangi dan ingin membunuh Nabi kita SAW menjadi orang yang ingin berjuang di jalan Allah dan menjaga keselamatan Nabi SAW. Insya Allah optimis dan terus optimis. Dan kalau kita nggak bisa berperan lebih dari itu, lalu kita lihat ada sosok yang didengar oleh suami, yang dihormati oleh suami, coba masuk ke via orang tersebut, tapi jaga jangan terkesan ngaduan. Masuknya pelan-pelan banget. Bisa nggak sosok itu mengajak suami kita tersebut, wallahu ta'ala misal, mungkin itu sambil berdoa dan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, tim, dan seluruh umat Islam selalu dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Afwan, Ustadz ingin bertanya, Ustadz, apakah sikap saya salah atau terlalu berlebihan muluk-muluk jika saya mengatakan ingin mendapatkan suami yang semanhaj itu semetode ya, sekonsep gitu, sekonsep. Karena keluarga dan teman dekat saya sering mengatakan yang penting 5 waktunya, maksudnya yang penting sholat 5 waktu. Namun dari yang saya perhatikan dari teman-teman yang sering mengatakan nggak apa-apa, belum sekonsep, insya Allah kalau udah nikah bisa, kenyataannya justru bukan mewarnai, malah teman saya yang dulunya konsepnya bagus, seiring berjalannya waktu jadi malah punya pendapat yang saya kesimpulannya aja, sehingga beliau melihat kualitasnya menurun gitu. Pada akhirnya perbedaan dalam rumah tangga itu terus terjadi karena banyak kejadian seperti itu yang terjadi. Saya jadi agak takut untuk menerima seorang pria yang berniat serius namun belum mengenal tuntunan Nabi SAW. Saat saya tanyakan dia mengatakan, saya tetap pada pendirian saya dan apa yang saya yakini. Saya nggak bisa ikuti kamu, tapi insya Allah kita saling menghormati saja kelak. Dan saya juga sekarang jadi lebih tertutup pada teman-teman yang berbeda pendapat dengan saya. Maksudnya saya menghindari kumpul-kumpul hangout bareng karena saya merasakan gimana 2 tahun silam saya kekeh dengan keyakinan. Panjang sekali jemaah. Intinya saya goyah lah. Jadi apakah sekarang sikap saya terlalu selektif dalam memilih calon suami dan teman dekat itu salah? Apakah saya termasuk ujub dan sombong? Mohon nasihatnya Ustaz yang salah khairan. Jawabannya tidak, jamaah sekalian. Nabi yang suruh kita memilih teman. Kata Nabi SAW, almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama sahabatnya. Khalil itu sahabat, bukan hanya teman sekedar kenal, tapi Khalil itu jalan bareng, di mana ada dia di situ ada kita, di mana ada kita di situ ada dia. Itu kata Nabi SAW, kita itu di atas agama orang tersebut. Maka lihatlah dengan siapa Anda bersahabat. Mencari sahabat itu penting. Bahkan para ulama mengatakan bahwa lingkungan dan sahabat adalah nikmat terindah setelah hidayah.
Jadi setelah hidayah, nikmat yang harus kita cari adalah lingkungan dan sahabat. Nah kalau sahabat saja harus selektif, apalagi suami yang sahabat plus plus gitu. Artinya bukan sahabat lagi, itu sudah pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri kalian untuk pakaian kalian dan kalian pakaian istri kalian. Yang dikatakan belahan jiwa, min anfusikum, istri kalian itu dari jiwa kalian, dari diri kalian. Ya harus selektif. Tapi kita itu jangan hanya berangan. Kalau kita ingin kualitas yang baik, maka kita harus mengupgrade diri kita. Perbaikilah kualitas kita dan pantaskan diri kita untuk berdampingan dengan orang baik, apalagi orang yang punya kualitas bagus, standar tinggi. Karena di semua bidang jamaah, di semua bidang, orang-orang terbaik itu picky, milih-milih, nggak mungkin ngasal milihnya. Semua demikian. Orang-orang terbaik, orang-orang yang kualitasnya Masya Allah, itu punya standar. Kalau kita ingin suami yang soleh, kita ingin suami yang baik, yang berbobot, berkualitas, nah laki-laki yang seperti itu punya standar ketika cari istri. Nggak mungkin ngasal. Kalau dia ngasal berarti dia hanya casingnya aja baik, kualitasnya nggak baik. Orang yang baik pasti akan pilih. Nah oleh karena itu kita harus pantaskan diri kita. Dan kalau kita kalau kita tidak mengupgrade, kalau kita nggak berjuang, kalau kita nggak berkorban, lalu ada laki-laki yang penampilannya baik melamar kita, perlu hati-hati juga, benar-benar baik atau enggak nih. Kenapa dia mau sama saya padahal saya berantakan kayak begini. Semua punya standar jamaah, semua punya standar. Jadi pantaskan diri kita, wallahu ta'ala bisawab, dan minta pertolongan kepada Allah. Hadirin, umur itu gak terlalu berpengaruh. Buktinya apa? Buktinya Saudah usia 50-an tahun itu dapat Nabi SAW. Dan Aisyah usia 6 tahun dapat Nabi SAW. Itu kan perlu kita camkan. 6 tahun loh hadirin, 6 tahun. Ini yang perlu kita renungkan. Dan 50 tahun. Perbaiki kualitas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi dan memberkahi Ustadz, tim, seluruh umat muslim dimanapun berada, dan mengumpulkan kita di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Afwan, Ustadz ingin bertanya, ketaatan istri kepada suami apakah mutlak kecuali dalam maksiat? Nah bagaimana jika suami karena pemahaman agamanya kurang masih menganggap banyak hal maksiat sebagai hal yang bukan maksiat? Misal sebagai hal yang bukan maksiat. Mohon saran bagaimana sikap istri karena di suatu sisi harus taat suami karena mengharap surga. Tapi karena ini ada maksiat. Ya jazakallahu khair atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan, parameter maksiat itu bukan di tangan suami kita, bukan di tangan kita, tapi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah menentukan ini maksiat atau bukan. Nggak boleh kita yang mengatur ini boleh, ini nggak boleh. Karena yang berhak menentukan ini boleh, ini nggak boleh itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah melarang dalam surat An-Nahl ayat 116, An-Nahl surat ke-16 ayat 116, wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhiba hadza halal wa hadza haram. Jangan kalian mengatakan apa yang disifati oleh lisan kalian dengan dusta.
ini halal, ini haram. Jadi jangan kalian pernah bicara ini halal dan ini haram padahal nggak benar, padahal nggak ada dalilnya. Kalau bilang halal mana dalilnya, kalau ada ini haram mana dalilnya. Litaftaru 'ala Allahil kadzib, untuk berdusta atas nama Allah. Untuk berdusta atas nama Allah. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadziba la yuflihun. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadziba la yuflihun. Sesungguhnya orang yang berdusta atas nama Allah tidak akan beruntung. Nggak boleh. Jadi kalau itu maksiat, itu nggak boleh, maka istri tidak wajib taat, bahkan tidak boleh taat. Tapi sampaikan dengan cara baik, sampaikan dengan cara baik yang hikmah. Dan ibu-ibu harus pintar berkomunikasi dengan suami, pintar rayu suami dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin itu. Dan doakan agar Allah kasih hidayah dan Allah kasih jalan keluar, dan suami kita tidak emosi ketika kita mengatakan tidak gitu loh. Tapi cari bahasa yang sehalus mungkin. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sebelumnya tadi apa, mohon salam bagaimana sikap istri karena di satu sisi harus taat suami karena mengharapkan surga. Ingat, saat kita nggak taat kepada suami kita, di saat itu mengajak kepada maksiat, sebenarnya kita menolong suami kita. Itu bagian salah satu bentuk loyal kita kepada suami. Karena kalau kita turuti, suami kita kena lagi nanti di akhirat. Jadi bentuk loyalitas kita kepada suami, kita nggak taat, bukan karena kita benci, tapi justru ini dalam bentuk loyal dan sayang kita kepada beliau. Karena kalau kita ikuti, beliau kenanya lebih parah di hari kiamat. Jadi itu juga. Jadi ingat apa, wisdomnya tuh jangan lupa. Jadi ini bukan tentang benci sama suami atau membangkang sama saya, justru ini bentuk sayang kita dan loyal kita kepada beliau. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi, merahmati Ustadz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Semoga begitu juga yang bertanya. Afan, Ustadz ingin bertanya bagaimana menanggapi omongan orang yang seperti ini. Lebih baik saya nggak pernah kajian tapi sifat dan akhlaknya baik, dibanding situ udah kajian tapi sifat dan akhlaknya buruk. Saya baru setahun belakangan mengikuti kajian-kajian yang mendalami sunnah Nabi SAW. Saya rasa merubah sikap dan sifat kan juga butuh proses ya Ustadz. Tapi kadang saya juga merasa down ketika ada yang mengatakan seperti itu. Lalu saya bertanya sama diri sendiri, saya hijrah karena apa? Kalau karena Allah, apapun manusia katakan tidak usah dipedulikan. Tapi hanya bertahan beberapa pekan, selebihnya masih suka mikirin omongan orang. Terlebih yang ngomong seperti itu dari keluarga sendiri Ustadz. Padahal mereka nggak tahu bagaimana saya ingin merubah sikap dan sifat buruk saya. Jazakallahu khair Ustadz, wa barakallahu fiik. Ya, terima kasih. Jadi lebih baik saya nggak pernah kajian tapi sifat dan akhlak saya baik, daripada situ udah kajian tapi sifat dan akhlaknya buruk. Nggak ada yang baik gitu loh. Lebih baik saya ngaji dan sifat dan akhlak saya berubah, itu yang lebih baik. Jadi dua-duanya itu tuh nggak ada yang baik juga. Artinya ada catatan masing-masing, itu poinnya, ada catatan masing-masing. Dan jangan lupa loh, akhlak dan adab itu bukan hanya kepada manusia. Jadi lebih baik saya nggak pernah kajian tapi sifat dan akhlaknya baik, itu nggak tepat. Karena salah satu akhlak yang baik itu berakhlak kepada yang menciptakan kita, berakhlak kepada Allah. Dan berakhlak kepada Allah menjalankan perintah Allah. Dan menjalankan perintah Allah salah satunya adalah dengan kajian, karena Nabi SAW, Allah dan Rasulnya mewajibkan kita ikut kajian dan belajar agama. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim. Gitu loh jamaah. Itu hal yang perlu kita camkan. Terus yang kedua, betul seperti yang disampaikan oleh beliau yang bertanya, kita itu berubah karena Allah, bukan karena manusia. Maka tidak perlu hanyut pada ucapan manusia. Itu jemaah. Dan jangan minta manusia mengerti kita, enggak. Itu bukan cara yang benar. Lalu klarifikasi, menjelaskan, mereka
Coba apa mereka kan nggak tahu, Ustaz, saya udah, iya udah nggak perlu, mereka nggak perlu tahu juga. Udah, yang penting Allah tahu jamaah, yang penting Allah tahu, bukan manusia tahu, yang penting Allah tahu. Jelasin, yang penting Allah tahu. Kalau Allah tahu, apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau nggak salah dalam Risalah Tabukiyah ya, kata Ibnu Qayyim, barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungannya dengan manusia. Barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungannya dengan manusia. Itu yang perlu kita camkan. Tapi juga jangan sampai kita nggak mau dikritik, dengarkan. Apalagi keluarga ya, mereka kasih kritik kita, kasih kritik kepada kita, kamu tuh masih gini-gini, udah terima kasih, jazakallahu khairan. Udah bahasanya udah terima kasih, jazakallahu khairan. Terima kasih, nggak usah bela diri. Seringkali adanya lebih baik ini itu karena adu perdebatan, ngotot-ngototan, atau adu argumen. Jadi nggak usah. Dikritik, terima kasih, jazakallahu khairan. Dikritik, terima kasih, jazakallahu khairan. Apalagi kalau benar, ya makasih, jazakallahu, minta maaf, mohon maaf ya aku begitu, tolong dukung aku ya. Udah bilang gitu aja. Kenapa harus keluarga kayak musuh gitu? Udah dikritik keluarga, mohon maaf kalau memang sifat aku demikian, terima kasih, jazakallahu khairan. Itu. Masih ingat kajian tadi pagi? Al-Imam Asy-Sya'bi ketika dikasih kalimat yang gak bagus tentang dirinya, apa kata beliau? In kunta shadiqan faghfarallahu li. Kalau kamu benar, semoga Allah ampuni diriku. Wa in kunta kadziban faghfarallahu lak. Tapi kalau engkau nggak benar, engkau fitnah, semoga Allah ampuni dirimu. Selesai masalah. Kalau benar, mohon maaf ya gitu loh, tolong bimbing aku ya gitu loh, tolong nasihatin, namanya juga baru belajar. Udah gitu-gitu aja, nggak usah sampai bersetegang, buat simpel aja, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, saya akhwat sebentar lagi berusia 21 tahun, ingin menikah namun ibu tidak setuju. Ayah kandung saya tidak dekat dengan saya, di luar negeri dan dari kecil tidak bersama saya. Jika ayah saya kuliahnya gugur karena fasik, lalu siapa yang bertugas menelaah laki-laki untuk ta'aruf nanti? Sedangkan ibu saya tidak mengizinkan saya kontak dengan ayah saya karena memang ayah saya berbuat suatu kesalahan fatal. Namun untuk memindahkan kewalian bagaimana jadinya? Saya tidak ada paman, kakek dan lain di Indonesia. Sekian Ustaz, syukron, barakallahu fiik. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ajak ayah kita bertobat gitu biar aman. Ajak tobat, istighfar. Dan jangan terbawa arus misalnya kekecewaan ibu kita terhadap ayah kita. Misal anggap saya ibu kita berhak kecewa, tetapi kan hubungan kita dengan ayah itu tetap nggak pernah putus sampai kapanpun, tetap ayah dan anak, dan kita diwajibkan berbakti kepada orang tua dan mengajak orang tua kita untuk memperbaiki kesalahannya, bertobat kepada Allah dan aman. Jadi kalau ayah kita fasik, gimana agar ayah kita kembali kembali soleh, kembali banyak beribadah? Jangan dibiarkan begitu aja. Fasik itu kan bukan stempel selama-lamanya jamaah, itu bisa dirubah. Jadi coba diperjuangkan. Terus yang kedua, di samping ngelihat proses ayah, libatkan orang-orang saudara-saudara kita dari pihak keluarga lebih bagus, atau sahabat-sahabat kita untuk mencek ini laki-laki. Walaupun awalnya itu tanggung jawab wali, tapi kalau wali tidak bisa menjalankan perannya, maka pihak-pihak yang kita percaya, yang amanat, yang mengerti ilmu, yang objektif itu bergerak. Sekali lagi, pada dasarnya jangan biarkan wanita memutuskan sendiri masalah pernikahannya. Kawal
kawal, itulah peran wali, untuk mengawal, untuk mengecek, double cross check, memperhatikan siapa ini laki-laki. Jangan sampai wanita di keluarga kita salah dalam menikahi seorang laki-laki. Itu poin. Dan coba itu dulu, terus konsultasi ke KUA, ke pengadilan tentang masalah ini, khususnya masalah tentang wali. Konsultasi dengan mereka, insya Allah apa yang mereka putuskan itu bisa jadi solusi. Pada dasarnya demikian. Dan wali itu dari keluarga ayah. Wali itu laki-laki dari keluarga ayah, atau kakak kita, adik kakak atau adik laki-laki, atau anak kalau ada, keponakan kalau bisa. Intinya laki-laki yang menjaga kita atau bertanggung jawab kepada kita. Bertanggung jawab atas kita ya, bukan kepada kita, bertanggung jawab atas diri kita, dari keluarga ayah atau kakak, adik, anak atau keponakan. Wallahu ta'ala bishawab, yang laki-laki. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakumullah khairan. Semoga bermanfaat, dan semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah terima amal ibadah kita, dan insya Allah kita akan bahas bagaimana menjadi wanita bersyukur di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.